Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ya tema 3, subtema 2, pembelajaran keempat. Tetap dengan Ibu Ocha. Oke, lanjut ya. Pada pertemuan sebelumnya kamu telah belajar tentang penemu jam. Salah satu manfaat dari penemuan jam adalah membantu kita disiplin terhadap waktu. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah disiplin waktu? Pernahkah kamu datang terlambat ke sekolah? Jika pernah, kamu dapat menceritakan pengalaman datang terlambat pada saat bertemu teman dan lain-lain. Tulislah pengalamanmu dalam datang terlambat ke sekolah. Ini pengalaman ibu dulu pernah terlambat. Kapan kamu terlambat datang ke sekolah? Ketika awal-awal masuk sekolah SD ya. Mengapa kamu terlambat? Saya masih awal-awal masuk sekolah, belum terbiasa ya, bangun kesiangan kan. Siapa yang kamu rugikan saat kamu terlambat? Banyak ya, ada guru, teman, dan penjaga sekolah. Terus ketika kamu terlambat, adakah dampak bagi kamu? Ya, ada ya. Saya tertinggal materi pelajaran. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak temanmu untuk belajar dengan nyaman? Ya, saya sedang mengambil hak teman saya belajar dengan nyaman. Apakah ketika kamu terlambat, kamu sudah mengambil hak gurumu untuk mengajar dengan nyaman? Ya, saya juga sudah mengambil hak guruku yang mengajar dengan nyaman ya, karena saya terlambat tadi. Apakah ketika kamu terlambat, kamu belum melaksanakan kewajiban untuk menjadi pelajar yang disiplin? Ya, belum melaksanakan kewajiban ya, karena disiplin itu adalah salah satu kewajiban pelajar ya. Apa yang menjadi rencanamu supaya kamu tidak terlambat lagi? Saya akan tidur tepat waktu dan tidak tidur larut malam lagi. Kemudian mempersiapkan keperluan untuk sekolah sebelum tidur. Datang tepat waktu ke sekolah adalah salah satu kewajiban kita sebagai pelajar. Ketika kita tidak melaksanakan kewajiban itu akan membuat orang di sekitar kita menjadi tidak nyaman. Ayo laksanakan kewajibanmu dengan tanggung jawab ya anak-anak. Jangan seperti pengalaman ibu tadi, datang terlambat ke sekolah. Amati gambar-gambar berikut. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajibannya dengan tanggung jawab? Apa dampak dari yang mereka lakukan? Ini ada 3 gambar ya. Coba anak-anak amati ya. Sekarang kita mau isi dulu. Gambar 1 itu apa? Gambar 2 itu apa? Gambar 3 itu apa? Gambar 1 itu ya menggambarkan tentang membuang sampah sembarangan ya. Ya sebenarnya kewajibannya itu apa? Membuang sampah pada tempatnya. Gambar kedua itu kewajibannya itu sebenarnya belajar dengan sungguh-sungguh ya. Nah, sedangkan di gambar itu belajarnya ogah-ogahan dengan malas ya. Oke, gambar nomor 3 menggambarkan mengerjakan tugas kelompok bersama-sama. Apakah mereka sudah melaksanakan kewajiban sebagai pelajar? Gambar 1 itu belum ya, gambar 2 juga belum, dan gambar 3 itu sudah. Apa dampak bagi diri sendiri ya? Nah, itu bila banjir dia akan terdampak ya. Terus yang kedua, itu gambar kedua itu nilai sekolah kurang bagus dan turun. Nah, kalau yang nomor 3, tugas sekolah lebih cepat selesai dan mudah. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi lingkungan ya? Akan lingkungan menjadi kotor ya. Yang kedua tuh tidak ada dampaknya bagi lingkungan. Terus yang nomor 3 tuh tidak ada jika peralatan dikembalikan dengan rapi dan tidak menyisakan kotoran. Apa dampak dari tindakan yang mereka lakukan bagi orang lain ya? Yang nomor 1 pasti ya merugikan orang banyak ya, karena bisa menyebabkan banjir tadi ya. Nomor 2, orang lain tidak mengajaknya mengerjakan tugas bersama karena malas tadi dan tidak bersungguh-sungguh. Gambar nomor 3, bisa dipercaya orang lain untuk mengerjakan kelompok bersama dan pertemanan semakin erat ya. Itu ya setelah kita mengamati gambarnya. Tuliskan kewajibanmu yang lain sebagai pelajar. Apa dampaknya jika kamu tidak melaksanakan dengan tanggung jawab? Jelaskan jawabanmu ya.
sekarang kewajiban seorang pelajar, yaitu rajin belajar ya, harus rajin belajar, mentaati peraturan sekolah ya, menghormati guru dan menjalankan tugasnya, menjaga kerukunan antar teman, menyelesaikan tugas ya. Terus dampaknya jika tidak melaksanakan kewajiban itu apa anak-anak? Seperti tadi ya, nilai tugas sekolah menurun ya, tugas banyak yang menumpuk dan belum selesai, kurang mendapatkan perhatian dari guru, mendapatkan sanksi ya, membuat suasana menjadi tidak nyaman. Itu dampak-dampaknya jika anak-anak tidak melaksanakan kewajiban ya. Maka dari itu anak-anak harus melaksanakan kewajiban ya anak-anak ya. Melaksanakan kewajiban sebagai pelajar akan membantu kita mengikuti kegiatan belajar dengan baik. Ini sudah ada di pembelajaran 1 ya anak-anak ya. Sekarang ibu ingatkan lagi apa itu kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang mengungkapkan gagasan sehingga mudah dipahami. Terus ciri-ciri dari kalimat efektif itu yaitu hemat. Maksudnya apa? Tidak menuliskan kata yang bermakna sama. Contohnya, para tamu-tamu duduk di kursi. Perhatikan kata para. Apa makna dari kata para? Perhatikan kata tamu-tamu. Apa makna dari kata tamu-tamu? Nah, kata para menunjukkan banyak, dan kata tamu-tamu juga menunjukkan tamu yang banyak. Berarti sama ya maknanya. Nah, kita dapat menghilangkan salah satunya agar kalimat itu efektif. Contohnya, tamu-tamu duduk di kursi. Nah, itu efektif. Atau bisa juga kita ganti para tamu duduk di kursi. Nah, berarti efektif itu berarti hemat ya anak-anak, tidak menggunakan makna yang sama. Oke, sekarang ubahlah kalimat tidak efektif yang kamu temukan pada teks si kotak ajaib menjadi kalimat efektif. Kemarin ada 3 ya kalimat yang tidak efektif yang kita ketahui ya. Yang pertama kemarin, selanjutnya, kemudian teknologi semakin berkembang, itu kemarin yang tidak efektifnya. Nah, kalimat efektifnya apa? Kita hilangkan kata kemudiannya ya, tinggal hanya ditulis selanjutnya, teknologi semakin berkembang. Yang kalimat kedua yaitu di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. Ini sangat tidak efektif karena bermakna samanya banyak ya. Nah, kita bisa tulis kalimat efektifnya di depan bapak-bapak dan ibu-ibu, atau bisa anak-anak tulis di depan para bapak dan ibu ya. Sama aja. Oke. Penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya, itu kalimatnya tidak efektif ya. Kita bisa ubah menjadi kalimat efektif dengan cara penemu yang pertama kali ya. Nah, kita hapus atau kita hilangkan kata yang pada kesempatan itu ya. Pokoknya kalimat efektif tuh kalimatnya ringkas, jelas, padat, dan singkat, hemat tadi. Oke anak-anak, semoga anak-anak bisa membuat kalimat efektif ya, dan bisa mengetahui mana yang efektif, mana yang tidak. Selamat belajar ya anak-anak. Thanks for watching. See you next video. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen ya.